salah satu pewartaan tuh nggak cuma lewat kegiatan Katolik jadi pewarta yang memang selalu bawa Alkitab atau gimana, tapi dari pengalaman pribadi, pengalaman iman. Halo teman-teman semua, senang banget jumpa lagi di Inspire Podcast powered by Indonesia Catholic United. Hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan sama sosok anak muda yang penuh inspirasi, sosok di balik Majus Katolik. Anak muda ini adalah atau dikenal sebagai sosok konten kreator yang suka ziarah keliling dunia. Dan juga dia dikenal sebagai pemain alat musik sasando, tapi uniknya bukan berasal dari NTT. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bersama anak muda yang super inspiratif di sini ada Matteo. What's up? Oke. Hai Matt. Thank you Luke, udah ngundang aku ke sini bersama ICU Inspire. Seneng banget bisa ke sini. Halo semuanya, nama aku Matteo Jubileus Singgi. Aku dari Majus Katolik, founder dan juga salah satu orang yang suka banget ziarah, keliling, dan eksplorasi dunia yang begitu indah. Dan hari ini aku bakal cerita banyak tentang pengalamanku bikin Majus Katolik dari nol, dan juga banyak jatuh bangun tentang OMK, dan sampai akhirnya bisa di titik ini ngobrol sama kamu, Luke. Oke, thank you Matt. Oke, Matteo, kan sebenarnya Majus Katolik ini udah banyak dikenal gitu ya, tapi kita pingin gali lebih dalam lagi gitu ya. Boleh nggak sih Matt ceritakan sedikit ya, awal mulanya muncul ide untuk membangun Majus Katolik? Contohnya nih ya, apa keresahan atau dorongan yang membuat seorang Matteo itu punya keinginan untuk mewartakan iman di media sosial lewat Majus Katolik? Oke, jadi Majus Katolik ya, kita cerita dari nol nih teman-teman. Mungkin masih banyak yang belum tahu gimana awalnya Majus Katolik itu bisa jalan sampai hari ini. Semuanya itu berawal dari sebuah keisengan teman-teman. Jadi awalnya aku tuh mulai ngonten tuh 2022. So, aku supaya tahu umurku berapa itu sama kayak tahunnya. Jadi umur 2022 berarti aku umur 22 tahun gitu ya. Oke. Jadi lebih gampang ya kebayangnya. Nah, jadi aku bikin konten itu pertama kali habis lulus kuliah. Dulu aku ngambil jurusan graphic design gitu ya. Coba di sini ada gak yang jurusannya graphic design, boleh chat di komen ya. Jadi aku memang ngambil DKV dan saat itu sempat kepikir kayak pengen bikin konten karena aku bisa video, ngedit juga bisa, dan kayaknya ngomong depan kamera tinggal latihan aja gitu. Walaupun dulu aku orang introvert gitu. Dari situ cobalah aku bikin konten di Majus Berkarya. Awalnya tuh fokus tentang traveling Indonesia, tentang budaya dan sebagainya. Oke. Singkat cerita aku sempat salah satu itu ziarah ke satu tempat yang sangat spesial. Jadi di Toraja itu ternyata ada patung Yesus tertinggi di dunia bahkan di tahun 2022 waktu itu. Sekarang udah dilawan sama yang di Cibeabea ya. Dan ternyata patung Yesus itu beneran kayak di atas gunung kayak di Brazil gitu. Cuman di Indonesia. Jadi pas aku bikin konten itu ternyata gak lama gitu langsung kayak posting di TikTok dari 0 sampai 1 juta views cuma 1 jam. Dan dari situ aku mikir, wih gila ini konten tentang di tempat ziarah aja tuh bisa sampai seviral ini gitu. Itu trigger pertama berarti ya? Pertama kali aku kayak langsung mikir, kayaknya konten Katolik nih bisa juga difokusin dan ada niche-nya sendiri gitu. Oke. Dan dari situ mulailah aku memang dari keluarga yang suka banget travel dan berziarah. Kami suka banget ke tempat-tempat kayak gereja, Gua Maria, atau tempat ziarah apapun itulah. Jadi kalau misalkan ditanya kayak, Mat, kalau misalkan kamu liburan ke luar negeri, biasanya nyari tempat apa gitu? Bukan tempat shopping, bukan tempat makan, tapi tempat ziarah guys. Memang keluarganya suci banget nih. Kebetulan papaku orang Kudus. Oke. Iya, jadi memang tinggal di Jawa Tengah di Kudus. Tetangganya Yesus kebetulan. Gitu ceritanya. Jadi dari situlah bikin konten tentang ziarah, dan puji Tuhan ternyata dari sebuah keisengan untuk bikin konten tentang sharing ke teman-teman bahwa banyak loh tempat ziarah yang bagus, dan aku rekomen banget nih buat teman-teman coba datang dan siapa tahu bisa tahu. Dan dari situ banyak banget dapat kayak komen-komen yang mendukung dari orang yang tinggal di situ, atau mungkin orang yang di luar kota yang pengen traveling ke tempat itu, jadi kayak oh iya jadi baru tahu ya. Yang di situ malah merasa wah thank you ya Kak udah dipromosiin nih. Jadi ternyata banyak yang aku pun juga mungkin yang tinggal di situ baru tahu juga gitu. I see. Dari situlah muncul
karena konten Katolik di tahun 2023 kita start itu dari 4 OMK. 4 OMK. Yes. Jadi Berarti kalau 2023 udah 3 tahun nih ya? betul, udah Udah hampir 3 tahun Hampir actually. 3 tahun. Kita mulai di bulan April dan itu sama 4 OMK di paroki aku di Paroki mana nih, Matt? Curug Santa Helena. Santa Helena. Walaupun aku suka keliling, guys. Parokinya macem-macem. Sering pindah-pindah. Jadi dari situlah bikin Majus Katolik. Dan mungkin baik yang mikir Majus Katolik itu mungkin Majus orang dari timur kali ya. Gitu kan. Tapi sebenarnya Majus itu bukan dari Majus orang Majus, guys. Jadi Majus itu sebetulnya nama singkatan aku. Matteo Jubileo Singgi. Gitu. Itu menarik ya, karena pas pertama kali juga, pas gue tahu Majus Katolik itu kayak, ini apa inspirasinya dari orang Majus atau apa gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu Matteo juga pernah sharing ya, di asal nama itu adalah nama singkat Matteo juga gitu ternyata ya gitu. Nah, ini menarik, Matt. Tadi Matteo sempat singgung soal sebelum ada Majus Katolik itu ada Majus Berkarya. Betul. Iya kan? Nah, mungkin teman-teman orang muda Katolik di luar sana juga mau tahu, nih kenapa nih, apakah memang ada fokus konten tersendiri dari Majus Berkarya, lalu sekarang jadi Majus Katolik, atau gimana? Boleh share, Matt? Awalnya memang dari Majus Berkarya, fokusnya untuk berkarya tentang tempat wisata Indonesia gitu ya. Tapi sambil berjalan, aku sekarang udah ganti, rebranding nama Majus Berkarya itu. Dari Majus Berkarya menjadi Matteo Sasando. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu juga, selain aku suka jalan-jalan berziarah, aku juga udah main Sasando, alat musik dari NTT, baru 12 tahun sih. 12 tahun. Jujur aja nih sebagai disclaimer, gue orang NTT aja belum pernah gitu ya main Sasando gitu. Tapi yang menariknya Matteo ini udah main 12 tahun dan udah membawa Sasando itu bahkan sampai keliling dunia. Puji Tuhan, betul. Gitu kan. Nah, mungkin kita boleh bahas sedikit soal Sasando, Matt. Gitu. Oke. Pertama kali sampai suka Sasando tuh kenapa? Gitu. Karena kan kita tahu Sasando tuh dari NTT ya. Gue pun orang NTT, gila, bangga banget nih Matteo bisa bawa Sasando keliling dunia gitu ya. Tapi yang pertama kali men-trigger, kenapa Sasando gitu, Matt? Boleh sharing? Wah, panjang lagi. Ini kayak episode 2 nih kayaknya. Nggak apa-apa. Spoiler dikit aja. Sasando ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Sasando itu alat musik dari Pulau Rote, dari Nusa Tenggara Timur yang aku sudah mainin 12 tahun. Ceritanya tuh sebetulnya berawal pas aku kelas 1 SD malah. Oke. Aku pernah lihat alat musik Sasando ini di satu mall di Jakarta. Waktu itu ngeliat, tapi saat itu belum sempat belajar karena pemainnya itu bukan guru. Jadi aku nggak dapat kesempatan buat les. Tiba-tiba, tapi kayak aku udah tuh rasanya aku pengen belajar gitu. Tapi masih belum dapat kesempatannya. Akhirnya aku nggak kepikiran lagi, coba kayak oke, move on lah ya. Tiba-tiba 7 tahun kemudian nih, 2013, habis pulang dari misa di Santa Helena, itu misa sore aku inget banget. Lagi keluar, tiba-tiba ada satu booth kecil, dan itu ternyata pemain Sasando yang beda lagi. Dan dia tinggalnya deket rumah aku juga. Terus kayak rasanya tuh kayak ketemu si doi lagi gitu. Udah 7 tahun Berselang ninggalin, ya? ketemu lagi gitu. Rasanya kayak waduh, ketemu dia lagi rasanya kayak wah ini kayak takdir deh. Ini kayak panggilan Tuhan deh. Pulang dari gereja lagi? Pulang dari gereja lagi kan. Wah ini panggilan nih kayaknya. Jadi dari situ datang dan akhirnya diajak untuk belajar. Aku udah kelas 1 SMP, udah lebih gede. Jadi kayak mulai dibangunlah ketertarikannya. Dan itu benar-benar nggak ada yang minta aku belajar gitu. Keluargaku bukan keluarga NTT. Walaupun aku dari NTT loh. Oh ya? Dari Nusa Tenggara Tangerang. Bukan dari Nusa T Tenggara yang terakhir beda ya? Bukan. Jadi aku belajarlah lagi dari 2013. Belajar Sasando. Memang banyak jatuh bangun. Tapi puji Tuhan ternyata dengan konsistensi dan juga memang melihat keunikannya, pemainnya juga sangat sedikit yang profesional. Jadi ibaratnya sekarang aku udah punya tanggung jawab besar untuk kayak bisa mempromosikan ini. Dan saat ini di konten Matteo Sasando ini fokusnya adalah untuk mempromosikan dan juga mau melestarikan gitu. Wow. Saat ini puji Tuhan udah punya 3 murid baru. Salah satunya konten kreator dari Singapura. Ibu-ibu loh. Dia mau belajar Sasando gitu. Dan dari situlah ternyata masih bisa dan masih ada yang mau belajar, cuman memang belum pernah banyak dieksplorasi di Jakarta gitu. Dan itu yang pengen aku bawa, ngubah Sasando supaya dibikin menarik, supaya anak muda pengen belajar dan bisa dipromosikan ke dunia. That's the goal. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Orang muda Katolik, karena jujur konten kreator, anak muda Katolik itu kan nggak banyak juga ya, yang maksudnya seperti Majus Katolik,
memilih satu alat musik gitu ya, sasando, dan juga itu dipakai sebagai tanda kutip medium untuk mewartakan iman lewat sosial media gitu, Iya. ya kan, Matt? Nah, mungkin boleh kita sambungin dikit nih antara Majus Katolik dan sasando, Oke. ya kan? Karena kalau nggak salah, Matt, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, waktu itu terakhir Matteo itu pernah bawa sasando itu di KOR bersama orang-orang Jepang. Betul. Betul ya, Iya. betul ya. Dan itu kayaknya satu pengalaman yang spesial tuh buat Matteo. Kenapa tuh, Matt? Betul. Sampai bisa punya rasa joy kala itu gitu. Mungkin boleh sharing dikit. Aku ngelihat sejujurnya kalau main sasando tuh ngasih tahu apa yang jati diri aku gitu. Hmm. Aku tuh bukan orang yang sejujurnya yang mungkin kalau orang anak muda zaman sekarang tuh fokusnya kalau masih muda terus kayak fokusnya ke karir tuh nyarinya bisnis atau fokusnya tuh cari duit atau gimana. Tapi memang itu juga harus ada bagiannya juga ya. Tapi aku pikir kayak kalau misalkan dalam hidup fokusnya untuk cari duit, untuk kayak cari jenjang karir, kayak nanti pas kita udah nggak ada orang bakal inget kita kayak gimana gitu. Legasinya apa? Betul, Oke. legasinya apa gitu. Karena aku pasti yakin percaya gitu bahwa Tuhan tuh menempatkan kita di sini pasti punya purpose gitu kan. Bigger Punya- purpose malah ya. Yes, yang mungkin kita memang harus gali, kita harus cari, dan nanti kalau kita ketemu memang harus dikembangkan lah. Kayak ibarat di Alkitab tentang yang perumpamaan talenta itu. Ya. Kita punya 1 ya kembangin 2, Multiply. 4, atau 5, 10 gitu kan. Gimana tanggung jawab kita untuk ngembangin talenta itu. Dan aku merasa udah 12 tahun tuh waktu yang lama sih. 12 Iya. tahun lama sih. Dan itu ternyata 12 tahun ini aku masih lanjut dan aku masih enjoy. Jadi aku merasa itu suatu hal yang bukan pekerjaan buat aku, tapi mungkin buat lu itu sangat susah gitu. Betul. Tapi buat aku kayak, ini mah gampang, tinggal main aja gitu. Bahkan itu diriku gitu ya, untuk Iya. Matteo gitu ya. Itu salah satu alasannya juga gimana aku bisa menemukan passion aku yang mungkin tidak meyakinkan buat banyak orang soal finansial. Tapi aku yakin percaya kalau memang bisa menjadi yang terbaik di satu bidang, itu akan kedepannya orang akan nyari gitu. Bakal Betul. jadi the top, ibaratnya top market leadernya. Top of gitu. mind juga ya. Betul, itu harapannya aku juga. So, I see. dari situlah ngomongin soal baik yang Iya. main di itu ya, di KOR Jepang. Iya, di Jepang. KOR Jadi, Jepang tuh. Aku pun juga puji Tuhan udah main di beberapa tempat di negara-negara kayak kemarin sempat main di Belgia, main di satu konser untuk pembangunan sekolah di Sumatera, terus juga main di Basilika Santo Paulus Luar Tembok di Italia. Itu ternyata punya keunikan masing-masing. Tapi yang pasti sama, itu adalah mereka selalu amazed sama sasando. Mereka selalu ngeluarin HP-nya, minimal 1 orang tuh pasti ada. Yang langsung kayak dateng, pengen videoin, pengen lihat, ini musik apa, ini dari mana, ini gimana cara mainnya. Itu kayak bikin orang tuh penasaran, dan mereka tuh mencintai dan kayak pengen tahu tentang budaya Indonesia gitu. Wow. Dan itu yang pengen aku kedepankan supaya kita sebagai anak muda, terutama OMK nih, Yes. yang pasti OMK juga ada yang dari NTT nih, supaya juga Banyak bisa nih pasti nih. Bener kan? Harus juga belajar gitu. I see. Karena, tapi kalau boleh tahu nih, Matt, mostly itu pada penasaran itu karena memang bentuk sasando yang unik, Oke. atau memang kayak cara mainin alat musik yang satu ini memang nggak gampang gitu ya. Iya. Tiba-tiba bisa menghasilkan melodi yang indah gitu. Iya. Kira-kira karena apa tuh biasanya, Matt? Sejauh pengalamanmu? Selama ini kalau misalkan aku tiap kali mau perform, pasti kan bawa casing ya. Pas ngebuka, ngangkat itu orang langsung kayak ngelihat gitu, itu apaan Udah jadi pencuri perhatian sendiri tuh ya? Benar. Oke. Jadi kayak bentuknya aja udah kayak pisang gitu kan, setengah lingkaran. Terus kayak Nanti unik banget. ditampilin nih, Iya, bentuk iya. sasando nih. Iya, tolong di sini. Jadi memang bentuknya unik dan Yes. memang dari kayak material dan lukisannya juga ada di sana, ngasih tahu motif kain rotenya itu Kain rote. ada. Orang tuh jadi kayak amazed, dan mereka yang dari luar negeri jarang gitu ngelihat alat musik seperti ini gitu. Dan ini kan kesempatan langka gitu ya. I see. Aku bawa ke negara mereka dan mereka kayak, aku inget banget waktu itu ke Vietnam, ada cerita juga tuh lucu. Jadi lagi main, karena memang tampangku nih memang kayak muka orang Vietnam, mereka ngomong gitu kayak, are you from Vietnam gitu Oke. kan. Tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi waktu main tiba-tiba orang-orang Vietnam datengin ngomongin bahasa Vietnam gitu kan. Aku kayak nggak ngerti. Udah nggak pakai nanya lagi kamu warga negara mana gitu Iya, ya? langsung ngomong pakai bahasa Vietnam, aku nggak ngerti. Karena mukanya muka Vietnam banget. Oke. Disitulah jadi ternyata ini bisa jadi jembatan juga, ternyata nggak cuman soal komunikasi ngomong, tapi dengan musik itu juga bisa jadi jembatan kita buat kenal sama budaya mereka dan Betul. sebagainya. Jadi pintu masuk ya untuk mengenal budaya Exactly. negara manapun bahkan ya. Bener.
Ini menarik banget, teman-teman orang muda Katolik ya. Tadi karena di awal, Matteo itu mention bahwa, Majus Katolik ini dimulai dari keisengan, gitu. Walaupun keisengan yang sekarang itu sudah berbuah menjadi, berapa ratus ribu follower Puji ya, Tuhan. dan juga pewartaan iman Katolik juga, bahkan tadi sempat udah ke arah, bawa budaya Indonesia juga. Boleh tahu, Matt, sebelumnya Matteo itu udah pernah aktif nggak sih di berbagai komunitas, entah itu komunitas OMK atau komunitas Katolik lainnya gitu ya? Iya. Atau sebenarnya Majus berkarya atau Majus Katolik ini juga ternyata lahir dari sebuah proses pencarian yang pribadi banget gitu untuk seorang Matteo? Buset. Ini kayaknya pertanyaannya memang dalam, tapi sebenarnya jawabannya nggak segitu dalam sih. Jadi kalau bisa aku ceritain, sebetulnya mungkin teman-teman kenal aku di Majus Katolik kayaknya anaknya aktif, suci banget gitu kan, suka banget ke gereja-gereja, kenal banyak uskup gitu mungkin ya. Tapi sejujurnya aku juga pernah di fase kalau memang aku tuh benar-benar nggak punya iman yang begitu dalam gitu. Karena aku tuh pas kecil, pasti teman-teman mungkin di sini nonton pernah jadi Miss Dinar gitu ya. Aku pun juga pernah jadi Miss Dinar dan sejujurnya pernah rasa sakit gitu. Rasa ditolak dan juga kayak nggak dihargain sebagai anak muda. Memang waktu itu juga ditambah aku fisiknya pendek banget, culun, kacamatanya udah kayak nerd banget gitu kan. Dan disitulah aku kayak merasa, Tuhan nih, kok aku mau pelayanan buat Tuhan, tapi kok malah didapet feedback-nya dari petugas, dari panitia, dari teman-teman kok ditolak semua gitu. Itu pas SD? SMP. Oh, SMP, Yes. pas SMP, oke. SD sampai SMP lah. Oke. Jadi di momen itu aku benar-benar menutup diri, aku gak mau ikut kegiatan gereja gitu. Padahal papa mamaku itu orang yang sangat aktif banget di kegiatan podiakon. Kan orang Kudus. Iya benar, orang Kudus kebetulan. Jadi disitulah aku nggak mau membuka hati lagi untuk pelayanan. Tapi singkat cerita pas aku masuk SMA itu benar-benar aku merasakan Tuhan membuka kesempatan kedua. Jadi Pengalaman apa tuh, Matt? ini pengalaman nih. Iya, pengalaman apa tuh? Kalau ngomongin soal remaja nih, paling cocok ngomongin soal pacaran ya. Iya. Ngomongin soal doi nih. Jadi waktu itu di SMA aku sempat ada satu gebetan lah ya. Dan memang aku ngincer lah sama nih gebetan kan. Cuman agak susah nih, karena kayak dia lebih high class gitu kan. Tapi ternyata dia malah kayak one day nyamperin gua. Terus dia kayak ngomong, Matteo, ini ada kegiatan anak muda nih. Tapi sebelumnya, orang tua gue sendiri udah ngajak gitu. Kegiatan itu? Persis sama. Oh, persis sama. Tapi gue kayak, nggak usah ngapain. Giliran dia yang ngajak, dia langsung kayak ngasih tau, ini ada kegiatan nih tanggal langsung say yes gitu kayaknya. Langsung kan. Mana formulirnya? Mana? Sini langsung ku daftar. Oke. Pasti cowok-cowok pasti relate di sini. Iya. Jadi disitulah aku kayak mulai kasih kesempatan, memang bukannya dari intensi mau membangun iman, tapi karena memang ngejar gebetan. Ada hidden agenda kayaknya. Gitu kan. Semoga gebetan nggak nonton ini ya. Tapi intinya aku disitulah mulai join kegiatan namanya Antioquia. Itu aku join di Paroki Alam Sutra. Dan itu ternyata kegiatan dari anak muda untuk anak muda. Karena panitianya itu anak SMA semua. Dan pesertanya juga anak SMA. Jadi kita relate banget gitu. Nggak beda jauh umurnya, mungkin kayak 1-5 tahun beda jauhnya. Tapi masih nyambung kan ngomongnya. Dibanding boomer sama ngomongin sama alpha gitu kan. Wah, udah nggak ngomong sama sekali. Nggak nyambung sih itu, kadang-kadang ya. Frekuensi jauh. Dan dari situ, ternyata aku merasa dibukakan bahwa kegiatan OMK ini ternyata nggak cuma Miss Dinar loh. Karena di parokiku saat itu cuma ada Miss Dinar, ada OMK. Ternyata masih ada Antioquia, ada karismatik, ada Domus Cordis juga, dan ada banyak lah. Dan ternyata di situ aku mulai terbuka gitu. Oh, ternyata banyak ya kegiatan OMK dan nggak cuman fokus ke Miss Dinar. Jadi aku mulai eksplorasi. Tapi kegiatan Antioquia itu yang pertama kali men-trigger ya? Ya, betul. Di situ ketemu teman baru. Kemudian pas COVID, aku sempat down lagi tuh. Nggak ikut kegiatan lagi. Dan benar-benar kayak kosong lagi. Karena di kampus aku di kuliah nggak ada kegiatan untuk komsel anak muda Katolik gitu. Jadi ya kembali ke anak muda zaman-zaman. Dulu tuh gue juga cukup skena sih. Jujur ya? Iya, lebih honest gue agak skena sih dulu. Tapi puji Tuhan masuk ke 2022 mulai masuk lagi ke Antioquia, aku bantu anak-anaknya di sana. Kemudian
kembang-kembang dan akhirnya sekarang puji Tuhan mulai masuk ke kegiatan karismatik juga, I see. terus juga ikut komsel-komsel, terus ikut berbagai retret juga untuk buka batin. Wah, itu Iya. sangat membantu sih guys, Iya. gitu. Setuju sih yang bagian itu, Matt. Udah ikut belum? Udah sekali. Oh, udah ikut ya? Udah ikut Udah sekali. lega kan langsung kan? Lega banget. Iya, jadi maksudnya iman Katolik itu juga nggak cuma fokus di satu misa doang, ekaristi doang. Betul. Mungkin banyak yang anak muda aku ngeliat banyak yang pindah Iya. karena mungkin kayak di sebelah lebih fun, lebih kayak, weh, dapet Iya. banget vibes-nya, emosinya Iya. asik banget. Tapi ada kok, karismatik juga ada gitu. Betul. Tapi memang ekaristi difokuskan untuk kita menyembah ke Tuhan Yesus gitu kan, menjadi Betul. korban gitu. Betul. Oke, itu menarik banget ya, teman-teman ya. Jadi seorang Matteo pun gitu ya, yang teman-teman lihat gitu ya, Majus Katolik, Majus Berkarya pun punya titik starting point-nya sendiri gitu untuk perjalanan Betul. imannya gitu. Oke, Matt. Nah, sekarang kan Matteo ini udah aktif banget ya di dunia pewartaan digital, Matt. Ya kan? Khususnya lewat Majus Katolik gitu ya. Kalau boleh tahu, selama kurang lebih mungkin 3 tahun tadi ya, kalau mulai dari 2000 atau 4 tahun lah kalau mulai dari 3 tahun. 2022 ya? 2022 4 tahun lah ya. Tantangan apa sih yang paling pahit yang pernah seorang Matteo hadapi gitu ya di dunia pewartaan digital? Tadi kan soalnya kan sebenarnya cukup relate, Matt. Karena di saat Matteo di SMP tadi, yang pertama kali cukup menghalangi itu adalah penolakan. Ya. Gitu kan, untuk pelayanan. Gue udah punya hati untuk melayani. Karena mungkin teman-teman orang muda Katolik di luar sana banyak yang relate juga gitu loh. Mereka sudah punya passion, mereka mau melayani lewat talenta mereka gitu. Tapi ya kita tahu lah, ada aja hambatan-hambatan di luar sana gitu kan. Nah, untuk Majus Katolik dan seorang Matteo, tantangan apa sih yang paling pahit yang pernah dihadapin di dunia pewartaan digital? Wow, oke. Jadi kita ngomongin, ini ada 2 bagian sih yang bisa aku bahas. Yang pertama sebagai konten kreator, yang kedua sebagai komunitas nih. Jadi memang aku mengawali dari sebagai konten kreator ya, karena kan memang awalnya dari Majus Berkarya, aku masuk sebagai konten kreator. Tantangannya tuh sebetulnya banyak juga teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak fokus ke tantangan itu dan fokusnya adalah untuk mencari kayak kesuksesan dan juga fokus untuk memang kembangin diri, itu nggak usah jadi masalah. Jadi yang pertama, salah satu kekurangannya jadi content creator, itu yang pertama adalah kita nggak punya privacy lagi. Karena pasti kita akunnya harus public dong. Kita harus kasih lihat ke semua orang, kita bikin ini. Nah, ini menentukan nih, kita kontennya apakah berbobot atau menjatuhkan. Itu penting banget tuh. Kalau misalkan ya salah satu, orang akan ngejudge dari situ. Terus yang kedua juga, kalau memang kita udah bikin konten, pasti orang akan komen. Ya, Dan itu komen tidak ini, terhindarkan. ya itu nggak mungkin terhindarkan. Ya. Karena jangan pernah hide komen menurut aku ya. Itu udah kelihatan banget, artinya kita reaksinya itu tidak mendukung. Berarti kita ada suatu hal yang nggak kita suka dari komen itu. Memang kalau soal komen nih, jadi content creator tuh banyak, aku selama kayak ngisi talk show gitu, kalau untuk kayak kegiatan OMK untuk konten, pasti nanya tuh pertanyaan, itu pasti ada. Bang, kalau misalkan bikin konten, terus ada yang hate comment, itu gimana ngadepinnya? Nggak usah dihadepin, nggak usah dibaca. Menurut aku gitu. Karena pertama, kita nggak tahu dia siapa. Apalagi kalau akunnya pakai username anonymous apa. Betul. Bisa aja itu bocah umur 10 tahun, yang brain rot, yang nggak tahu nulis apa. Nulis aja gitu. Bisa kan? Terus yang kedua, kalau soal komen itu kita harus fokusnya adalah yang mendukung, yang membantu kita juga buat bisa terus jalan gitu kan. Makanya salah satunya juga di Majus Katolik ini kita juga punya, sekarang ada tim juga, di belakang juga ada tim. Oke, hai tim Majus Katolik. Thank you guys. Jadi teman-teman gue juga di sini yang awalnya kita juga nggak kenal, dari strangers, ternyata sekarang jadi tim, dan bahkan mereka juga support banget. Dari komen-komen itulah mereka nonton konten dari Majus Katolik, mereka juga berpartisipasi dan pengen bantu untuk kegiatan kita ke depannya. Jadi komen itu pasti akan ada yang negatif, ada yang positif, cuman gimana kita filternya gitu. Boleh nggak, Matt, kalau seandainya memang pernah terjadi ya, ada nggak sih yang pengalaman real gitu, satu komen di Majus Katolik yang mungkin pernah membuat Matteo tuh berpikir kayak, duh ini, karena kan memang betul challenge-nya atau hadapinnya nggak usah dibaca lah, gitu, toh itu juga kebebasan orang berekspresi untuk komentar dan lain-lain. Tapi ada nggak sih satu pengalaman, Matt, yang kayak, duh kayaknya ini cukup
jadi tanda kutip duri gitu ya Iya, iya. saat pewartaan digital supaya teman-teman OMK di luar sana yang mungkin juga karena kan konten kreator Katolik banyak banget sekarang gitu kan. Ada nggak Matt pengalaman real case-nya gitu kalau boleh sharing? Alright. Hmm. Kalau hate comment sih, aku pernah ngalamin salah satunya, sejujurnya kalau hate comment-nya dari orang yang kayak aku nggak kenal, aku nggak gitu peduli. Iya. Karena kayak mereka bukan orang yang mau mendukung. Hmm. Tapi ini memang orang yang memang aku juga kenal deket, Hmm. dan kita juga sama-sama bikin konten lah. Hmm. Waktu itu pernah bikin satu konten yang ternyata tuh ada yang sebetulnya menyimpang gitu. Oke. Walaupun aku sama timku merasa ini nggak ada masalah gitu. Hmm. Tapi sempat dikasih kritikan gitu kalau ini sebenarnya harusnya ada kaitannya sama satu konten bikin baru gitu. Dan itu di kolom komentar ditulisnya. Nah, ini ngomongnya langsung chat ke aku. Oh, DM ya? Iya, Oke. itu lebih nusuk tuh. Oke, Karena langsung oke. masuk ke kontak saya. Kalau di IG di komen nggak masuk soalnya. Karena itu udah resiko ya. Iya. Ketika konten kreator udah publik tuh. Betul. Jadi disitulah dia ngasih tahu, sebetulnya tujuannya membangun gitu, untuk ngasih tahu kalau sebetulnya konten yang aku bikin ini, kalau nggak di backup sama informasi ini, akan miskonsepsi gitu. Jadi aku pun juga belajar, oke ini ada yang salah, aku pun juga harus perbaikin. Tapi yang mungkin cara penyampaiannya yang rada pedes gitu kan. I see. Jadinya aku rada, walaupun udah bikin konten cukup lama, tapi masih sakit juga gitu. I see. Biasanya tuh yang paling sakit dari orang terdekat sih. Yang Iya. kayak mungkin dari temen, keluarga, Keluarga. atau tim sendiri yang ngasih masukannya tuh yang tajam tuh kerasa banget. Karena kan I see. terdekat ya. Betul, betul. Gitu. Jadi aku pun juga dari situ ya jadi pelajaran. Tapi tips juga buat teman-teman yang mungkin mau bikin konten, yang mau start juga, kalau misalkan pikirin soal kolom komentar ini jadi kayak distraction, aku dari 2022 itu udah matiin semua notifikasi Instagram sama TikTok untuk komen. I see. Jadi aku fokusnya kalau misalkan memang mau baca, ya kalau aku lagi buka dan pengen lihat konten itu. Karena kalau enggak, bayangin aja lagi kerja tiba-tiba komennya apa-apa kita nggak tahu kan, tiba-tiba muncul bisa bikin mood kita bisa naik, bisa turun banget. Turun Ya kan kadang bisa jadinya Iya. malas kerja atau malas Iya. ngapa-ngapain karena kayak aduh, Iya. udah bikin susah-susah tapi kayak nggak diapresiasi, Nah, dibikin kayak banyak hinaannya segala macem. So, emang nggak harus dipentingin karena ya sosial media kumpul semua kan. betul. Walaupun kita di sini bisa ketemu semua orang, tapi kan Betul. ya mungkin jarak beda-beda. Dengan sosial media dikumpulin satu konten langsung semua orang bisa komen kan. Betul. Dan kalau nggak salah kan Reels itu kan nggak cuman untuk followers kita ya. Betul. Itu kan bisa tersebar ke semua gitu. Exactly. Betul. Semua Jadi orang ya- bisa nonton. Betul. Gitu. Jadi itu sih salah satu soal komen gue. Oke. Kalau soal komunitas, Matt, tadi kan bagi dua kan? Right. Ya, kalau yang pertama tadi konten kreator tuh, pengalaman paling pahit. Yang kedua, komunitas. Pedes Karena nih. mungkin di komunitas, tadi kata-kata Mateo sendiri, kayak ini kan yang kita kenal satu sama lain dekat banget gitu loh. Setiap hari mungkin komsel ketemu, ya kan? Pelayanan bareng-bareng gitu. Boleh sharing, Matt? Oke. Jadi ini kebetulan teman-teman Majus juga ada di sini nih. Iya, oke. Jadi pembelajaran langsung. Jadi dari soal komunitas nih ya guys. Kalau misalkan teman-teman pikir pelayanan di gereja itu semua orang tuh baik, semua orang tuh ramah, kalian salah. Kalian salah. Jangan cari. Semua orang yang ke gereja itu orang yang berdosa, yang Betul. butuh penguatan gitu Betul, semua orang. betul. Jadi jangan pikir kalau memang kita ke gereja tuh pasti akan ketemu orang yang perfect, yang mungkin punya 9 roh, buah roh, ya kan? Enggak. Kebijaksanaan. Iya, murah hati, rendah hati, apalah itu. Jadi di komunitas ini Majelis Katolik kan awal dari berempat ya. Ya, Dan memang awalnya tuh juga mikir dari ya teman deket aja gitu. I see. Berjalannya waktu ternyata orang-orang ini tuh memang masih punya prioritas masing-masing gitu. Kita nggak on the same page. Kalau Majelis Katolik ini misalkan prioritas nomor 2 contohnya, atau Yeah. nomor 3. Mungkin ada yang prioritasnya nomor 6, ada yang prioritas nomor 5 atau 7 gitu. Kita nggak tahu. Jadi di komunitas ini aku juga belajar gimana untuk bisa mengetahui kayak prioritas tim aku, dan juga gimana aku sebagai leadernya untuk bisa kasih motivasi dan juga selalu kasih arahan buat teman-teman juga gitu. Itu tantangan aku pas mungkin 2 tahun pertama di Majelis Katolik gitu. 2 tahun pertama? Ya. Oke. Soalnya gak gampang juga gitu untuk jadi Betul. leader. Awalnya buat bikin konten iseng, tapi ternyata harus jadi pemimpin untuk Betul. bisa kayak nge-lead tim aku nih mau kemana, kegiatannya mau gimana. Dan berempat ini seumuran? Enggak juga. Enggak juga? Aku yang paling tua waktu itu. Oh, oke. Jadi memang ada teman-teman yang masih lebih muda. Terus kemarin itu bulan September kemarin, Majelis Katolik juga bikin volunteer baru gitu kan. Dan disitulah kita masukin
banyak banget yang ngisi yang memang tertarik gitu kan untuk Hmm. visinya untuk membina 1000 UMK lewat pembinaan pembuatan konten dan juga untuk public speaking, leadership. Di situ aku pun juga mulai kurasi dan mulai kayak diskusi sama teman-temanku. Salah satunya juga Nathan yang jadi tim aku juga, Ya. yang kemarin di podcast ini. Jadi di situ aku pun belajar ternyata, oh masih ada orang-orang yang punya sifat itu bukannya murni untuk pelayanan, tapi memang jadi batu lompatan gitu. I Dengan see. join Majelis Katolik tuh ibaratnya jadi kayak ego. Jadi untuk kayak mereka bisa naik status, yang itu sebetulnya bukan yang pengen kita capai gitu. Ya. Sebetulnya yang pengen dicari adalah teman-teman yang mau merendahkan diri dan kita pengen belajar bareng. Juga yang mau kita fokusin kan untuk OMK juga ya. Jadi gimana kita, walaupun tadi mungkin lu udah ngomong udah ratusan ribu followers, Ya. tapi bukan angkanya yang pengen difokusin, tapi gimana dampaknya bisa kasih ke teman-teman gitu. Ya. Dengan talenta yang kita punya, gimana kita mau salurin ke suatu hal yang positif, yang benar. Dengan cara ya kita lihat di Majelis Katolik ini udah diajak ke beberapa komunitas, talk show di berbagai kota di Indonesia. Untuk OMK. Kenapa nggak coba manfaatin untuk melatih mereka dan kita sebagai OMK nih yang punya skill itu, ayo kita kumpul bareng, kita kerjain gimana bisa kita bantu mereka supaya mereka ini juga bisa hidup lebih baik di sana, bisa ngembangin skill mereka, dan itu yang pengen kita capai. I see. Nge-manage people itu paling susah sih jujur. I see. Berarti kalau gue boleh tangkap ya, Matt ya, sebenarnya kalau tadi pembahasan soal komunitas, ada ego di situ. Dan mungkin motivasi ya, motivasi orang. Karena itu menarik sih, karena ketika orang pelayanan tuh kan, ya mungkin klisenya ini untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Ya. Ya kan, sedangkan visi misi mungkin dari Majelis Katolik sendiri, kita udah lihat banget nih, ini untuk Tuhan, untuk pewartaan iman lewat sosial media gitu. Betul. Tapi namanya berhubungan dengan people, ya itu tidak mudah lah ya gitu. Jadi masih ada gesekan ya, masih banyak. Pasti. Dan memang itulah pentingnya menyamakan frekuensi kali ya, Matt ya, kalau yang gue tangkep ya gitu, untuk punya satu visi dan misi yang sama nih. Betul. Di Majelis Katolik. Oke. Dalam 12 tahun perjalanan yang tidak sebentar ini, Matt, ada nggak sih momen-momen spesial yang seorang Mateo tuh ngerasa, ini nih, dengan gue menjalani panggilan ini, gue berjumpa secara langsung, secara nyata dengan Kristus sendiri dalam 12 tahun berkarya. Silakan, Matt. Wah, 12 tahun nih. Yes. Panjang nih kayaknya. Ya boleh pilih lah ya, 1-2 momen highlight gitu. Jadi perjumpaanku dengan Kristus ya, salah satunya ya. Jujur ada banyak sekali sih. Tapi kalau misalkan, ini karena audiensnya OMK sih. Jadi aku mau pilihnya satu hal yang fun nih. Yang relatable ya? Yang relatable. Jadi kita ngomongin soal relationship aja ya. Relationship. Oke. Jadi pesan pertama gue, jangan cari dari gereja atau agama sebelah ya. Umat Katolik ada banyak banget di dunia ini guys. Oke? Kalian bisa ke Kanada, bisa ketemu umat Katolik. Kalian mau ke Roma juga bisa ketemu. Mau ke Vietnam juga bisa ketemu. Karena yang dilakukan OMK kebanyakan kayak gitu. Carinya di gereja sendiri, benar nggak? Kurang main, kurang explore. Karena aku sendiri pribadi ya, pertama kita ngomongin soal, aku mungkin relationship nanti ya. Tapi aku mau ngomongin pertama soal begitu luasnya dan universalnya gereja Katolik. Aku nggak pernah nyangka sejak aku ikut World Youth Day. WYD ya? Yes, 2023. Jadi itu diadakan 3 tahun dari World Youth Day di 2023. Next 2026 di Korea guys. Jadi kalau mau cari opa-opa Korea, langsung ke sana. 2006 atau 2027? 27 ya? 2027 ya, Seoul ya? Sorry, 27. Seoul. Gitu, di Seoul, benar. Jadi di tahun 2007 itu ada WYD, aku ikut 2023 di Portugal. Jadi ketemu tuh orang-orang anak muda dari Jerman, Spanyol, Prancis, Portugal, bahkan dari Asia pun juga banyak yang datang. OMK semua. Ribuan ya? 1,5 juta yang datang. 1,5 juta bahkan? Serius, 1,5 juta yang datang. Jadi nggak ada alasan juga tuh kalau 1,5, satu aja. Ya kan? Kita cuma cari satu. Logis sih, logis. Ya kan? Iya. Kan bukan poligami. Bukan, tidak boleh, tidak boleh. Jadi aku melihat waktu ikut WYD itu pertama kali aku ingat sama 60-an anak muda Katolik di Indonesia bersama KWI dan Nathan yang kemarin ikut juga. Itu pertama kali actually aku ketemu Nathan. Oh iya? Iya. Di Portugal ya berarti? Di WYD itu? Enggak sih, di
tempat bikin paspor sih. Oh, Tapi oke. maksudnya di acara WD. Iya, Oke, iya. oke, oke. Jadi waktu itu aku ke Portugal, kenal lah sama si Nathan dan ribuan OMK baru di sana kayak overwhelmed banget. Karena kayak bayangin aja satu kota, gampangnya deh, Mhm. bayangin Jakarta dari ujung barat sampai ujung timur, utara selatan tuh dipakai untuk acara OMK. Jadi gereja-gereja itu dipakai untuk kayak ada workshop, ada praise and worship, ketemu sama berbagai konten kreator Katolik juga, ada konser. Jadi semua yang sekuler tapi dibungkus dengan kekatolikan gitu. Yes. Dan itu kayak blew my mind very big gitu kayak, wow ternyata bisa ya ada acara OMK tuh ternyata masih hidup dan sebetulnya masih ada harapan gitu di gereja Katolik. Cuman memang dunia ini banyak banget gangguan distraction, jadinya orang tuh banyak yang mulai meragukan Tuhan dan sebagainya. Disitulah aku ikut WD, jadi teman-teman wajib banget ikut. Karena ada paus juga datang. Dan Nanti, bahkan kalau nggak salah ya waktu itu Nathan juga pernah cerita Mhm. orang muda punya ruang khusus dari paus ya. Betul. Gitu. Itu kan sesuatu yang spesial banget gitu. Akhirnya loh masuk Betul. juga OMK. Betul. Maksudnya butuh banget POV dari Gen Z, Betul. Gen Alpha, Betul. gimana. Karena ya kita sebagai OMK inilah gereja masa kini gitu loh. Betul. Bukan masa depan lagi, karena Betul. udah kita Masa lagi kini, jalan gereja loh. masa kini. Bener. Jadi nggak mungkin besok ya hari ini aja gitu Iya. yang kita harus fokusin. Itu yang pertama. Jadi aku melihat Kristus begitu hadir di sana dengan gereja yang kudus, satu, Katolik dan Apostolik. Itu kerasa banget di sana. Dan aku juga dengarnya di berbagai pulau di Indonesia juga bikin ya youth day yang menurut aku bagus banget gitu. Satunya kemarin di Pangkal Pinang, di Kuskapan Pangkal Pinang, itu juga asik banget. Bahkan teman-teman dari pulau-pulau di sekitar Batam 2 jam naik kapal buat ikut acara itu. Salut banget sih. Jadi itu satu hal yang ternyata Katolik itu masih luas banget. Dan universal itu ya. Exactly. Di mana-mana terjadi Ekaristi. Betul. Itu menurut dari Kardinal Tagle, aku inget banget tuh. Di Kesenatan juga. Jadi kita ngomongin soal relationship nih. Aku mungkin cerita dikit ya. Jadi dulu aku juga pernah pacaran sama orang Katolik. Ya Katolik. Dan aku dulu memang juga secara iman belum begitu dalam. Kita sama-sama ke gereja. Kita sama-sama sekolah di sekolah Katolik. Ini pas SMA berarti atau pas SMA, SMA ya? SMA. Oke, SMA. Jadi ini timeline-nya nih. Timeline. Sempat pacaran sama satu cewek ini yang ya aku pikir oke-oke aja gitu. Udah Katolik, ortunya juga Katolik, aman lah ya. Tapi selama 4 tahun aku pacaran, itu kayak kok aku merasa ada yang kurang secara keimanan gitu. Karena aku pun selama 4 tahun itu juga bertumbuh imannya gitu. Nggak cuma stagnan di yang sama gitu. Jadi kayak walaupun udah satu gereja, udah ke gereja yang sama, tapi kayak masih kurang. Masih kayak apa sih? Kok ke gereja cuma buat rutinitas gitu loh. Ritual biasa lah ya. Iya, yang tadi aku cerita, yang kegiatan Antioquia itu aku aktif banget. Aku juga pengen explore lebih banyak. Tapi ada rasa hambatan gitu untuk berkembang. Why? Karena dari sisi pasangannya pun juga doesn't give the same energy, doesn't give the same value ke aku. Oke. Dan itu yang membuat aku jadi kayak, apa aku harusnya menurunkan derajat aku? Sedangkan aku sendiri pengen mengembangkan iman aku. Kalau misalkan dia nggak mau jalan, apa yang aku harus pertahankan gitu? Ibaratnya ya kayak kalau mesinnya udah mogok, ya udah kita nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi apa harapannya dan apa tujuannya lagi? So banyak orang juga nih, banyak banget nih aku juga dengar OMK yang cerita, waduh pacaran udah 3 tahun nih, udah lama nih, nggak sekalian 12 aja nikah. Gitu. Gue bilang durasi itu bukan dari patokan untuk pernikahan, bukan. Betul. Yang penting adalah kualitasnya. Gimana kalian bisa komunikasi, apa yang kalian omongin selama 4 tahun, 3 tahun itu ngapain gitu loh. Apa cuman nongki ke kafe, atau cuman main biliar doang, atau nonton Netflix doang, atau benar-benar kita ngebangun iman kita kegiatan bareng, kegiatan gereja. Bisa diimbangin gitu loh, nggak harus semuanya sekuler, nggak harus semuanya rohani gitu. Kita juga manusia. Aku pun juga masih have fun juga gitu, masih main-main segala macam. Tapi ya gimana kita bisa imbangin gereja dan kegiatan rohana gitu kan. Rohani dan rohani juga seimbang. Oke. Nah disitulah jadi I decided gua udah nggak mau lanjut lagi. Setelah 4 tahun? 4 tahun. Lama loh itu ya? 4 tahun itu udah kayak siap banget, udah kayak ditanyain kapan nikah gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi
itu pun aku juga jadinya mikir, aduh udah 4 tahun, bakal cari cewek gimana lagi ya? Susah gak ya? Karena kayak aku merasa kayak nggak gampang gitu. Tapi puji Tuhan, aku merasa kayak 4 tahun yang lalu aku udah berkembang gitu. Aku udah mulai banyak belajar, aku juga mulai mengembangkan diri, nggak cuma secara iman, ilmu, dan juga penampilan gitu kan. Kelihatan gitu. Jadi 3 itu kalau naik level pasti dapat pasangan yang juga akan selevel. Otomatis. Betul. Betul. Jadi pentingnya kita harus ngembangin diri dulu untuk bisa naik level. Kalau kita masih level 2, ya pasti dapetnya level 2. Nggak mungkin level 5, kecuali kalau lu dipelet. Itu bisa tuh mungkin. Jadi 2 ya dapet 2 gitu. Kalau mau dapat 5 ya harus 5. Yes. Ya kan? Disitulah berkembang. Aku vakum 2 tahun nggak pacaran sama sekali. Dan ketemulah sama yang baru nih. Siapa tuh? Ada orangnya di sini ya. Jangan dikasih lihat. Ya, nggak apa-apa. Jadi, apa namanya, aku dengan bangga juga, punya pacar yang begitu seperti sekarang. Karena ternyata ketemunya di acara Antioquia juga gitu kebetulan. Wow, Yang ini beda. udah trigger pertama, lalu akhirnya sekarang hubungannya dimulai dari Antioquia juga. Betul. Ya. Jadi, Oke, menarik. ini paid promote Antioquia. Jadi Kita nggak dibayar. Tapi memang lewat Antioquia aku jadi ikutlah, jadi ngelihat ternyata banyak cabang di Jakarta juga mereka ngegabungin. Ketemulah, walaupun aku sama pacarku cukup LDR ya. Kenapa tuh? Beda 50 km jaraknya. Oke. Tapi melihat bahwa ternyata values-nya yang dibawa dan juga apa yang diimani, yang dipercayakan untuk dia kasih sebagai pasangan tuh kelihatan banget gitu. Contohnya, yang pertama dari sifatnya pun aku ngelihat dari kedewasaannya juga. Gimana dia bisa menghadapi sebuah masalah tuh, bukannya banyak orang yang kayak dihadapi masalah tuh kabur, tapi dia menghadapi walaupun itu susah dan banyak tantangannya gitu. Yang kedua juga dari segi keimanannya, aku ngelihat nggak cuman untuk misa doang tiap minggu, tapi juga ikut kegiatan karismatik, terus juga di Antioquia waktu itu juga aktif banget. Kerasa banget lah, vibes-nya tuh kayak, ini kayaknya kita sefrekuensi nih. Iya. Sefrekuensi. Dan menurut aku perjumpaan dengan Kristus itu adalah, waktu itu aku kayak berdoa, Tuhan kalau memang ini orang yang tepat, tolong dipermudah, kalau bukan, tolong dijauhkan gitu. Dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu biasanya doa paling klasik sih ya, Iya, gitu. untuk orang menekat. Benar-benar. Sesimpel kayak, aduh Tuhan besok aku bakal ketemu dia, tolong dong kalau memang ini dia yang tepat, jangan kasih hujan. Semoga besok cuacanya cerah. Cerah beneran dong. Tapi pernah one day kayak datang, aku berdoa yang sama, besok paginya hujan deras banget. Tapi sunsetnya cakep banget. Wah itu dia. Jadi aku melihat memang itu juga butuh perjuangan juga di cowok ya. Cowok kalian harus perjuangin ya, jangan cewek ya. Kacau kalau itu. Jadi di situlah aku pun sebagai laki-laki juga harus bisa menjadi contoh yang baik sebagai imam. Asik imam keluarga guys. belum nikah aku, nanti ya. Kan OTW. Perjalanannya. Gitu, jadi pertemuan dengan Chris itu nggak cuma dari gereja atau dari kegiatan komunitas gereja apapun. Pertemanan juga bisa dari keluarga, dari pasangan. Kalau memang banyak orang yang setuju dilihat kayak kita punya vibes ini juga mendukung, penuh dengan banyak values, I think itu juga tanda juga. Karena orang di sekitar juga menentukan gitu kayak, kalau mereka ngeliat ya ada suatu hal yang negatif, berarti ini POV dari orang ketiga loh. Jadi lebih objektif dibanding kalau misalkan dari si cowoknya yang mungkin masih love blind, masih berbunga-bunga. Ya kan? Benar. Karena itu gimana? Kalau lo pernah nggak ngalamin? Pernah, tapi itu episode lain ya. Nah, Matt, tapi masih soal relationship ya. Karena namanya kita ngobrol tentang orang muda, relationship itu sesuatu yang nggak bisa lepas lah. Gitu ya, di mana itu adalah masa di mana kita benar-benar bukan cuman mencari pasangan hidup, tapi mencari partner untuk bertumbuh dalam iman juga. Iya. Ya kan, Matt? Nah, gue pingin tanya 2 hal sih. Pertama tuh, saat Mateo pacaran dulu sama mantan itu, dan sama yang sekarang gitu ya. Waktu itu, bukan soal kriteria sih, tapi kayak seorang Mateo tuh mencari apa sih dalam hubungan itu, gitu. Karena
nggak semua orang laki-laki atau perempuan pun punya motivasi yang berbeda-beda gitu untuk Iya. menjalin sebuah hubungan. Nah, kalau dari seorang Matteo, apa yang waktu itu seorang Matteo pingin, kayaknya dalam hubungan ini tuh gue pingin seperti ini gitu. Atau mungkin gue persingkat, gue pingin sebuah hubungan itu punya buah tuh yang seperti ini Mhm. gitu. Ya kalau mau cuman fokus ke yang sekarang juga nggak apa-apa, nggak harus yang sebelumnya. Tapi silakan, Matt. Oke. Jadi ini kita ngomongin soal relationship ya sekarang? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke. Kan hubungannya dalam iman. Ya, ya. Yes. Ini buat teman-teman yang mau cari gimana caranya menentukan pasangan yang semoga yang sejati ya, yang sejati kan. Jadi kalau aku sih sebagai Matteo nih, cara awalnya adalah gimana kita bisa bikin list dulu. Apa hal yang pengen kita dapetin dari pasangan itu kan. Itu yang pertama. Tapi di hal yang sama, kita juga harus lihat yang kita tulis ini, apakah sesuai dengan apa yang kita udah jalanin gitu. Jadi value-nya udah kita punya juga dulu ya, Bener. lebih dulu dong. Contoh, misalkan kayak gue mau ceweknya aktif di gereja, gue Hmm. mau ceweknya misalkan suka banget fashion, terus juga penampilannya diperhatiin banget. Dari 3 itu, apakah kita sendiri sebagai cowoknya udah belum? Atau ceweknya bisa main sesandu. Itu sih biasa nih, nggak apa-apa. Canda. Lanjut. Jadi dari situlah kita bisa tahu gitu kayak apakah ini pasangan yang kita pengen cari itu seperti apa. Kalau memang udah ketemu, yang paling fondasi dari aku dan harapannya dari OMK teman-teman juga, itu harus didasari dengan iman Katolik yang kuat juga gitu. Jadi kalau aku dalam pasangan waktu sebelum ketemu pacarku, itu adalah gimana bisa dapat pasangan yang seiman dan juga menjalankan imannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. betul. Jadi itulah yang aku cari. Gimana Asik. bisa menemukannya, dan puji Tuhan, walaupun aku sempat kayak coba ke beberapa PDKT cewek lain, tapi nggak dapet. Nggak Asik. sesuai dengan apa yang ini. Dan puji Tuhan sekarang udah dapet yang lebih sesuai, dengan dukungan juga dengan orang tua. I see. Itu udah green flag tuh. Betul. Kalau misalkan kita udah oke, dari orang tuanya nggak oke, karena kita juga menikah dengan keluarganya, coy. setengah green flag tuh kayaknya. Iya, masih agak hijau muda. Iya. Masih hijau muda. Kuning-kuning gitu. Iya benar. Nah, jadi bikin listnya, dan juga teman-teman harus didasari dengan iman Katolik yang pasti. Dan kalau bisa ya kalau memang nggak ketemu, ya udah jangan dipaksain kalau umur segini udah harus pacaran. Kalau misalkan udah umur segini udah harus nikah. Karena tiap orang punya timeline masing-masing gitu. Betul. Bukan timeline disamain, umur 20 minimal udah punya 1 atau 3 pacar. Umur 25 minimal udah tangjit gitu. Iya. Atau udah harus tunangan. Itu kan kayak nggak make sense gitu. Iya sih. Panggilan orang masing-masing beda gitu. Betul. Ada yang umur 30 itu dipanggil jadi imam, kita nggak tahu Iya. membiara atau gimana, Betul. ya kan? Jadi aku melihat kriteria itu sangat penting, Dan dan harus juga konsultasi ke orang yang memang juga beriman juga gitu, yang mungkin ada spiritual guidance, ada teman-teman OMK yang mungkin udah pacaran, yang udah lebih dewasa, tanya advice mereka gitu. Dari situ kita bisa dapat POV yang beda, karena jangan terfokus sama kita punya POV gitu. Iya. Subjektif banget, karena kita masih love bombing. Kita masih kayak, umur kita lagi ya. iya kan, kayak ini udah fix sama dia. Yes. Tapi ternyata nggak jadi. Ya. Ternyata ada hal-hal yang masih belum pas, yang masih belum sesuai values-nya, kita harus gali. Itu Ya. penting banget digali. Jadi nggak cuman, ya awal-awal bolehlah kayak nongki-nongki bolehlah. Namanya juga senang-senang kan. Betul. Tapi rohani dan rohana sih. iya, hidup kan nggak cuman ngopi doang. Nanti kan kalau udah nikah bakal banyak kebuka semua. Itu Betul. jangan sampai terjadi sih. Kalau bisa udah kebukanya tuh sebelum nikah gitu. Udah tahu semuanya. Udah tahu apa isi hatinya, udah tahu apa yang dia percaya, apa Dan yang dia suka. visi misinya juga ya. Itu yang penting juga. Oke. Sebagai seorang sosok di balik Majus Katolik, ya seorang konten kreator juga yang sudah punya visi misi besar juga untuk pewartaan iman lewat sosial media, berarti relationship itu juga nggak akan lepas dari karya Matteo di Betul. Majus Katolik. Boleh dong sharing dikit aja, sepenting apa sih peran relationship dan mungkin pacar ya saat ini untuk karya Majus Katolik ke depannya? Peran seorang pasangan tuh juga sangat penting dalam karya dan misi yang aku jalanin gitu. Aku pun juga sempat kasih tahu apa yang aku pengen jalani, dan ternyata sempat juga ada masalah kayak mungkin dari segi pembagian waktunya gimana, terus juga untuk bisa tetap menjalin komunikasi itu penting banget sih. Karena memang kalau kita udah
bikin satu prioritas ke pasangan kita, ya pasti kita juga harus bisa ngebagi supaya tetap bisa memprioritaskan pasangan, tapi juga tetap menjalankan. Balance ya. Betul. Jadi aku pun juga sempat ada tantangan itu, dan sempat ada banyak debat dan juga kayak berantem lah ya, berantem-berantem. Tapi selama berantem itu tidak berkepanjangan, yang penting kita Dan udah ada bisa solusi biasanya. Iya, jangan dihindarin, apalagi silent treatment. Wah, Itu jangan pernah ya guys. chaos. Itu sangat-sangat tidak bagus. Iya. Itu menurut gua toxic relationship paling besar tuh silent treatment menurut gua. Mungkin orang kayak ngomong KDRT, ngomong kasar, atau kayak selingkuh, itu parah banget. Menurut gue paling sering itu silent treatment, karena kayak menurut mereka itu hal yang wajar, tapi sebenarnya itu killing inside gitu. Betul. Aku pun juga kasih tahu apa yang aku pengen lakukan untuk misi dan visi hidup aku. Walaupun sempat ada konflik, tapi puji Tuhan dari pasangan aku juga sangat mendukung. Dia juga anything yang aku mau pursue, dia mau terbuka dan dia pengen bantu gimana aku bisa mencapai itu. Wow. Sesimpel mungkin ya hadir di podcast ini. Asik, Atau boleh masuk Pak Eko. Ya kan, maksudnya dukungan nggak harus Betul. sepenuhnya bantu sebagai tim, karena Betul, mungkin betul. juga dari pasangannya pengen punya exclusive relationship sama Betul. aku gitu kan, yang sebagai Mateo bukan sebagai Betul. Majus Katoliknya gitu Betul. kan. Personal seorang Mateo itu ya. Iya, itu kan yang pengen didapetin gitu kan. Betul. Jadi gimananya kita juga harus komunikasi sebanyak-banyaknya gitu. Perbanyak tanya visi dia, apa yang pengen dia capai, terus juga apa yang pengen kita kerjain bareng. Align ya, satu sama lain. Betul. Align. Dan juga aku tuh sering banget denger kayak banyak pebisnis yang sukses itu karena mereka ngomong dengan pasangan yang betul-betul mendukung, itu akan menentukan banget kayak jangka panjang kehidupannya dia gitu. Betul. Banyak orang yang kayak mungkin awalnya cocok-cocokan, tapi ternyata along the way gak works out, bahkan kayak jadinya disaster. Marriage-nya udah hancur gitu. Sampai ya udah kan Katolik kan memang satu kali pernikahan ya sudah seumur ya kan, seumur hidup. Betul. Gitu. Orang bilang nggak boleh salah pilih dua. Pilih pekerjaan dan pilih pasangan. Oh siap. betul. Kalau pekerjaan masih bisa resign. Betul. Kalau pasangan, ini, oh no, cannot. itu investasi terbesar kayaknya ya. Betul. Jadi I see. aku juga melihat di situ teman-teman juga nggak apa-apa untuk melakukan banyak percobaan untuk pacaran, tapi bukan untuk kenikmatan pribadi. Jangan Betul. juga itu ya. Motivasi ya, penting Iya. ya motivasi. Tapi Discernment, belajar dari kesalahan, past relationship tuh apa yang bisa diperbaikin gitu Betul. loh. Jadi good thing juga untuk dicoba. Oke, Matt. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Di sini juga kita bisa tahu nih, karena jarang-jarang loh kita nggak dapat kesempatan Mateo bisa sharing banyak hal tentang relationship-nya. Iya Ya. Ya lagi ini pertama kali gue. Jadi bersyukur di Inspire Podcast kali ini. Kalau nggak salah ya, Majus Katolik saat ini tuh sedang menjalankan program Bina 1000 Orang Muda Katolik. Ya, Matt ya. Nanti mungkin boleh sharing dikit apa sih yang melatar belakangi program Bina 1000 Orang Muda Katolik ini. Dan sebenarnya bagaimana, Matt, proses sampai bisa muncul gagasan ini? Right. Majus Katolik sekarang kita ubah fokus. Dulu memang fokusnya adalah untuk konten-konten ziarah, kemanapun aku atau tim aku pergi, kita bikin konten. Tapi sekarang sejak aku diundang ke berbagai acara, ketemu OMK dari berbagai pulau dan tempat yang berbeda, ternyata aku melihat mereka tuh juga punya kerinduan, pengen banget belajar untuk konten, tapi dilandasi dengan iman Katolik gitu. Mungkin konten kreator banyak gitu, influencer juga bejibun. Tapi yang fokusnya ke landasan Katolik untuk pelatihan, aku lihat masih sangat-sangat sedikit. Dan kami rasa di Majus Katolik ini, kami sudah menjalani hampir 4 tahun. Dan puji Tuhan, ternyata bisa membawa dampak yang besar. Kenapa nggak kita kasih apa yang kita punya ini untuk teman-teman? Karena idenya tuh awalnya ngelihat kalau misalkan dunia sekarang tuh semuanya digital gitu. Contoh misalkan kalau waktu kita ketemu di Labuan Bajo gitu. Mission Trip Labuan Bajo ya? Ya kan, pas kita ketemu pasti kan kita ngobrol terus tanya IG lu apa, Betul. TikTok lu apa. Betul. Jadi yang ditanya tuh pasti media sosial lagi gitu. Betul. Jadi kalau kita mau tahu siapa Luke, siapa Mateo, pasti lihatnya dari Sosial media pertama. biasa Biasanya. jadi first impression. Betul. Gimana kita mau jadi first impression yang bagus? Karena salah satu pewartaan tuh nggak cuma lewat kegiatan Katolik, jadi pewarta yang memang
selalu bawa Alkitab atau gimana. Tapi Betul. dari pengalaman pribadi, pengalaman iman, salah satu paling gampang ya lewat media sosial gitu. Memang itu juga harus tanggung jawab gede supaya kita bisa tanggung jawab untuk apa yang kita kasih tahu itu sesuai dengan ajaran dan juga apa yang kita imani gitu. Oke. Karena masih banyak yang menyimpang bisa kayak gitu. Gimana caranya di Majelis Katolik ini kami harapannya bisa ngebimbing 1000 OMK bisa membuat personal branding, bisa public speaking dan juga menjadi pemimpin leadership. Karena 3 hal ini tuh yang paling kita pakai dalam dunia apapun gitu. Pekerjaan pasti, Apa aja tadi value-nya? public speaking, Public speaking, terus juga personal branding, personal branding, dan sama leadership. leadership. 3 itu. Jadi ya contoh di pekerjaan pasti kita ke bos gitu kan. Betul. Kita kasih tugas yang bagus ke temen gitu. Mau makan di mana contohnya? Kita punya leadership yang bagus, kita kasih contoh, pasti kan nang pacaran juga kan. Kalau kita punya nilai jual yang bagus, pasti kan pasangannya juga pengen dong. Kan jadi imam keluarga. Betul, ya kan? Itu juga 3 itu tuh menjadi hal gimana kita bisa kembangin sebagai OMK gitu. Harapannya dengan teman-teman yang ikut ini bisa kita bantu untuk mereka bisa starting membuat media sosial at least lebih bagus lah. I see. Postingan itu dengan penuh purpose, punya tujuannya, dan memang bisa membangun orang lain gitu. I see. Berarti itu gerakan atau program Bina 1000 OMK ini berangkat dari gap yang sebenarnya Matteo dan tim Majelis Katolik itu lihat ya. Betul. Kayaknya ada kebutuhan khusus nih untuk orang muda Katolik gitu. Nah, masih berkaitan dengan itu, Matt. Ada nggak sih sebenarnya kisah atau pengalaman khusus yang menyadarkan seorang Matteo dan mungkin teman-teman tim Majelis Katolik gitu ya, tentang kebutuhan orang muda akan komunitas dan arah hidup? Karena kan kalau tadi skill benar nih. Leadership, personal branding, dan public speaking itu semuanya kepake banget. Ya kan? Tapi kalau misalnya seorang Matteo dan juga tim Majelis Katolik, ada punya satu highlight nggak sih bahwa sebenarnya orang-orang muda Katolik di luar sana itu sebenarnya butuh banget komunitas dan butuh arah hidup. Nah, apakah program Bina 1000 OMK ini juga menyambung ke sana? Ya, betul. Jadi dengan Majelis Katolik membuat nama Bina 1000 OMK ini tuh, nama branding adalah Majus Creator Hub. Oke. Jadi itu nama kegiatannya kita, dan fokusnya adalah nanti dengan teman-teman ikut ini yang mungkin pengen jadi konten kreator, bisa juga kita saling sharing pengalaman, bisa juga kayak kita sesama awam yang baru mulai konten, saling bagi pengalaman juga kayak gimana nih postingnya, gimana nih syutingnya. Harapannya di situ juga nanti ada komsel-komsel kecil yang bisa kolaborasiin, siapa tahu dengan Domus Cordis. Oke, langsung ya. Jadi kita bisa fokusnya tentang teknis sosial medianya, soal keimanan, mungkin kita bisa reach out ke teman-teman baru juga. Harapannya ya ngasih tahu intinya bahwa gereja Katolik itu sangat universal. Dengan cara ya begini gitu. I see. Kita ngasih tahu bahwa komunitas itu banyak, nggak harus berteman cuma di kota atau desa itu, tapi bisa ke berbagai kota, bahkan negara. Jadi dari situlah mereka bisa ngembangin skillnya. Mungkin mereka punya bisnis keluarga, pekerjaan saat ini, atau mungkin lagi freelance, bisa ngebantu di situ. Nah, kalau boleh tahu, Matt, mungkin detailnya dikit aja. Ini Bina 1000 OMK ini memang arahnya memang ke seluruh OMK di seluruh Indonesia, atau kayak ada daerah-daerah yang targeted banget dari teman-teman tim Majus, atau gimana? Saat ini sih kita mau coba testingnya pasti di daerah kota dulu ya, di Jakarta, yang memang mereka udah lebih terbuka dan mereka udah lebih tertarik. Tapi nggak tutup kemungkinan sih. Karena aku juga pernah ngeliat ada konten kreator dari NTT, ada yang dari Medan, yang dari Papua. Kemarin juga pas acara Temu Influencer. Temu Influencer. Ya, itu kan bulan November kemarin. Ada juga tuh teman-teman dari seluruh Indonesia, sekitar 60-an konten kreator, itu datang dan kita saling bagi pengalaman gitu. Ternyata mereka ada yang baru mulai masih kayak mungkin 5-6 followers gitu, tapi ada juga yang kayak udah levelnya ratusan ribu followers. Di situ kita ngobrol, kita nggak membagikan followers seberapa, tapi sesama OMK yang mau mewartakan cinta kasih Tuhan gitu lewat visi cari misi yang masing-masing. sama ya. Betul. Wow, oke, menarik banget. Ini sistemnya apakah kayak untuk OMK yang mau ikut itu, apakah dia bakal enroll atau kayak nanti bakal di reach out oleh tim Majus Katolik atau gimana? Kalau boleh sharing dikit, Mas. Right. Nanti bakal ada pengumumannya, kita bakal kasih tahu di Majus Katolik. Stay tune ya. Stay tune guys. Di Majus Katolik pasti akan ada pengumumannya Majus Creator Hub. Nanti juga teman-teman akan ketemu sama tim Majus Katolik juga yang ada di belakang kamera, mungkin sekarang nggak lihat ya. Nanti nanti ketemu pas lagi di Zoom. Nanti mungkin ada acara offline selanjutnya. Hopefully di situ kita bisa kenalan. Aku harapannya juga kita datang bukan sebagai
fasilitator atau sebagai guru, Yes. tapi harapannya sebagai teman juga, sebagai teman sharing. Karena aku pun juga masih bisa belajar dari Luke, dari teman-teman yang nonton juga. Kita juga manusia harus sering belajar. Kalau dari pengalaman seorang Matteo, ya, apa sih yang sebenarnya dari lubuk hati terdalam, Matt, yang ingin kamu sampaikan, yang ingin lu sampaikan ke orang-orang muda di luar sana yang lagi menonton Inspire Podcast hari ini, ya, yang juga punya visi misi yang sama mungkin, ingin menjadikan media sosial itu sebagai ladang pewartaan iman. Pate Kiaso. Wes, Nathan banget itu. Nathan juga ya? Iya. Nathan banget itu. Nggak apa-apa, lanjut. Kebetulan Nathan emang satu tim sama gue Iya dong, sih. nggak apa-apa kan satu tim. Iya, Iya, lanjut. Kok bisa sama sih? Jadi Berarti sefrekuensi. teman-teman kalau belum tahu Pate Kiaso itu apa, itu pesan paus yang begitu luar biasa terdengar di Indonesia. Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus, sorry. Yes. Khususnya di Indonesia karena beliau ngomong itu pas lagi misa di GBK sebelum beliau meninggalkan GBK itu, dan itu pesan yang bagus banget karena Pate Kiaso itu dari bahasa Italia artinya membuat keributan. Jadi sebagai anak muda kita juga harus buat keributan tapi disertai dengan kuasa Roh Kudus supaya kita tidak menyimpang ke hal-hal yang lain dengan cara kita sendiri masing-masing yang masih ego itu. Dan kalau dari aku sendiri, aku berharap teman-teman di sini bisa mulai membuka hati dan juga terbuka untuk belajar Katolik itu gak harus soal something yang berat tentang katekese yang Teologi, Iya. filsafat mungkin. sesimpel kita jalan-jalan aja, kita ziarah, yuk kita ke gereja mana, kita lihat keindahan arsitekturnya, kita lihat begitu indahnya gereja Katolik itu tersebar di seluruh dunia gitu. Dan melihat bahwa Tuhan itu sungguh nyata ada dan selalu memberikan kita harapan sebagai peziarah yang kita masih hidup di sini. Boleh promosi scarf-nya? Oh iya nih, peziarah pengharapan. Jadi teman-teman, aku harap kita bisa ketemu live langsung, kita bisa ngobrol. And thank you so much Luke for today. Oke, thank you Matteo. Sekali lagi thank you banget. Gue juga belajar banget, banyak banget dari Matteo. Kita ketemu terakhir di Mission Trip Labuan Bajo ya. Iya. Nggak pernah expect ketemu juga di Inspire Podcast. By the kali way, ini. yang dari Bajo yang kemarin ikut coba dong tulis di komen, ada gak? Yang Oh dari- iya, bener. Ramai banget ya kemarin di Labuan Bajo ya, Berapa Matt ya. 500 orang ya? Iya, 500 orang. SMP SMA. Aku waktu bawa itu. sasan dulu lagi kemarin. Itu kita tunggu lagi di Mission Trip berikutnya. Gas. Oke gas, oke teman-teman orang muda Katolik, seru banget. Harapannya semoga teman-teman juga bisa dapat banyak insights dan juga boleh termotivasi ya untuk khususnya untuk teman-teman yang mungkin dalam hatinya punya visi, punya misi dan punya panggilan, utamanya untuk mewartakan iman Katolik ya lewat sosial media. Sampai ketemu lagi di Inspire Podcast berikutnya, powered by Indonesia Catholic United. Bye, thank you Matt. Thank you Luke. Bye. See you.